Selamat siang, kembali lagi bersama saya Aska Salima di berita terkini. Berita yang gempa saat ini adalah bahaya penggunaan styrofoam baik untuk kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, bakal ada reporter kami yang akan mewawancarai para pedagang makanan panas, baik yang menggunakan styrofoam dan tidak menggunakan styrofoam. Pada reporter kami, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irul Alwan Fadli Ramadan dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini pengen wawancara bapaknya nih. Selamat siang, Bapak. Dengan Bapak siapa? Pak Asa. Ini kan saya lihat kan jualan keju bitnya nih nggak pakai styrofoam nih. Itu kalau boleh tahu kenapa nggak pakai styrofoam sih, Pak? Lebih bersih ini. Biar lebih bersih. Bagus banget sih, Pak. Emang styrofoam tuh bahaya banget kalau buat makanan panas. Soalnya kalau kena suhu tinggi tuh bahan kimia dari styrofoam bisa makanan berisiko buat kesehatan. Pilihan bagus sih, Pak. Selain aman buat makanan, Bapak juga ikut bantu lingkungan. Soalnya styrofoam juga susah terurai kan, jadi sampah yang lama banget hilangnya. Yaudah, Pak, gitu aja, makasih ya. Kan nama saya Muhammad Reza dari 12 IPA 2. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Hah? Musli. Oke. Pak Musli, saya lihat kok bungkus ciloknya kok nggak pakai styrofoam ya? Itu kenapa nggak pakai kemasan lain gitu? Kayaknya ini plastik simpel gitu, nggak ribet gitu. Simple. Bagus banget tuh, Pak. Soalnya styrofoam bisa bahaya kalau dipakai buat makanan panas gitu. Soalnya kan saat kena suhu tinggi, kimia dari styrofoam bisa lanjut larut ke makanan dan beresiko buat kesehatan juga. Dan yang tepat sih, Pak, selain aman buat makanan, Bapak juga ikut bantu lingkungan buat styrofoam susah terurai dan jadi sampah yang lama banget hilangnya. Perkenalkan, nama saya Naura Ramadanti Ardi dari 12 IPA 2. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Abang Somai untuk tugas kimia saya. Jadi sebelumnya nama abangnya siapa? Jonathan. Oke, jadi di sini saya akan mewawancarai Abang Jonathan. Nah, saya mau nanya nih Bang, Abang jualan somai menggunakan kemasan apa? Kalau boleh tahu. Plastik. Nah, kira-kira Abang udah berapa lama nih menggunakan kemasan plastik? Sekitar 3-4 tahun. Nah, jadi Abang Jonathan ini menggunakan plastik selama 3 tahun untuk berjualan somai. Nah, kalau boleh tahu kenapa Abang lebih milih plastik ketimbang styrofoam, Bang? Ya kalau masalah itu kebanyakannya sih itu plastik sih. Pernah bawa styrofoam tapi nggak ada yang minta lah istilahnya, banyak aja plastik kalau mau pakai ini kan. Kalau styrofoam kan katanya bahaya juga gitu. Ya, bener banget Bang Jonathan. Emang styrofoam ini sangat berbahaya, apalagi karena somai ini kan makanan yang enaknya dimakan hangat-hangat dan panas juga. Nah, kalau ketika somai ini yang panas suhunya ketemu styrofoam, nanti zat-zat yang di dalam styrofoam ini berbahaya untuk tubuh, jadi bahaya kalau dikonsumsi. Solusi untuk kedepannya, Abang Jonathan ini untuk tetap mempertahankan jualannya menggunakan plastik tuh gimana, Bang? Paling tetap nggak bakalan diganti plastik terus ya. Iya sih, Bang. Soalnya kan udah ada piring juga, jadi buat apa lah styrofoam kan gitu. Soalnya kalau nggak ada piring pasti ada styrofoam satu dua lah cadangan gitu. Oke, terima kasih Bang Jonathan. Perkenalkan, nama saya Aska Salima dari kelas 12 IPA 2, ingin mewawancarai tidak penggunaan styrofoam. Sebenarnya di sini saya dengan bersama bawa martabak. Bapak namanya siapa? Joni. Bapak Joni, guys. Di sini saya mau nanya, Bapak di sini martabaknya menggunakan kemasan apa ya, Pak? Kemasan bungkusnya maksudnya? Iya. Kertas. Oh, Bapak menggunakan kertas, guys. Terus alasannya kenapa, Pak, menggunakan kertas? Karena murah gitu lah, Neng. Murah. Dan sudah berapa lama kira-kira, Pak, menggunakan kemasan dari kertas ini? Alamannya. Karena memang pakai kertas dan ini. Oh gitu. Kenapa Bapak tidak menggunakan semacam kayak styrofoam atau yang lain gitu, Pak? Nih, nggak boleh. Nggak boleh. Wah, bagus tuh, Pak. Memang styrofoam tuh bisa bahaya kalau dipakai buat makanan panas. Soalnya saat kena suhu tinggi, bahan kimia dari styrofoam tuh bisa larut ke makanan dan beresiko buat kesehatan. Dan
Dan saya juga punya solusi nih Pak, untuk kedepannya Bapak tetap mempertahankan kemasan yang dipakai untuk menjaga kesehatan dan ramah lingkungan. Terima kasih ya Pak. Perkenalkan, nama saya Jinita Dwi Anggraini. Di sini saya mau mewawancarai pedagang somai. Permisi Pak. Saya bertanya, Bapak memakai kemasan apa ya Pak? Pasti Bapak sudah berapa lama menggunakan kemasan ini? lama. Kenapa Bapak memakai kemasan ini? Susah. Wah, bagus banget Pak. Memang styrofoam bisa bahaya kalau dipakai buat makanan panas. Soalnya saat kena suhu tinggi, bahan kimia dari styrofoam bisa larut ke makanan dan berisiko berkesehatan Pak. Nah, saya punya solusi Pak. Untuk kedepannya, Bapak bisa mempertahankan kemasan yang Bapak dipakai Bapak. Dan menjaga kesehatan dan ramah lingkungan. Terima kasih ya Pak. Perkenalkan, nama saya Kirani. Saya akan mewawancarai bapak-bapak yang tidak menggunakan kemasan styrofoam. Selamat sore Pak. Saya boleh minta waktunya untuk wawancara? Bapak memakai kemasan apa? Bapak sudah berapa lama menggunakan kemasan? Kenapa Bapak memakai kemasan ini? Bagus banget Pak. Memang styrofoam itu bahaya kalau dipakai buat makanan panas. Soalnya saat kena suhu tinggi, bahan kimia dari styrofoam bisa larut ke makanan dan beresiko membuat kesehatan. Untuk kedepannya, Bapak mempertahankan kemasan yang dipakai untuk menjaga kesehatan dan ramah lingkungan. Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Alam Fadli Ramadan dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mewawancarai tentang bungkus styrofoam. Selamat siang Ibu. Boleh nanya-nanya sebentar tentang ini aja Bu? Saya lihat kan Ibu styrofoamnya ini pakai buat bungkus makanan nih. Iya, Nah itu kenapa sih Ibu milih kemasan styrofoam itu? karena lebih murah Kak. Oh, karena lebih murah ya. Tapi Ibu tahu nggak sih kalau styrofoam itu kurang aman kalau dipakai buat bungkus makanan panas? Oh, jadi gini Bu, kalau styrofoam itu kan terbuat dari bahan kimia polistirena. Kalau kena makanan panas, apalagi minyak kayak instan gitu, styrofoam itu bisa merupakan zat stirena. Nah, zat ini bisa masuk ke makanan dan beresiko buat kesehatan kayak gangguan hormon atau dalam jangka panjang bisa memicu kanker. Dan buat kesehatan, limbah styrofoam itu susah banget buat terurai, bisa butuh ratusan tahun buat hilang dari lingkungan. Nah, kita nih ada solusi Bu buat nyari kemasan yang lebih aman. Misalnya pakai kotak kertas food grade, mangkuk ramah lingkungan dari bahan tebu. Memang lebih sedikit mahal sih, tapi pelanggan sekarang banyak yang sadar soal kemasan ramah lingkungan. Jadi saya sih Bu. Terima ya. Kenalkan, nama saya Muhammad Reza dari 12 IPA 2. Saya akan mewawancarai dengan Ibu siapa? Badis. Dengan Ibu Badis tentang styrofoam gitu. Selamat siang Bu, saya boleh tanya nggak sebentar tentang kemasan? Saya lihat Ibu pakai styrofoam buat bungkus mie instan. Kenapa pilih kemasan itu? Oh ya gampang. Belinya mudah gitu Kak. Terus murah. Memang benar Bu, tapi Ibu tahu gak styrofoam itu kurang aman kalau dipakai untuk makanan yang panas. Terus jadi gini Bu, styrofoam itu terbuat dari kimia polistirena yang berminyak kayak mie instan ini. Styrofoam bisa melepaskan zat stirena. Nah, zat ini masuk ke makanan dan beresiko buat kesehatan kayak gangguan hormon atau dalam jangka panjang bisa memicu kanker. Selain buat kesehatan, limbah styrofoam juga susah banget terurai. Bisa butuh ratusan tahun buat hilang dari lingkungan ini Bu. Kita ada solusinya Bu, untuk menggantikan kemasan yang lebih aman. Misalnya pakai kotak kertas food grade, terus sama mangkok ramah lingkungan dari bahan tebu. Terus memang sedikit lebih mahal, tapi pelanggan sekarang lebih banyak yang sadar soal kemasan ramah lingkungan. Terima kasih ya Bu. Perkenalkan, nama saya Jinita Dwi Anggraini. Di sini saya mau menginformasi tentang penggunaan styrofoam.
Selamat siang Ibu, saya boleh tanya-tanya sebentar soal kemasan makanan? Saya lihat Ibu memakai styrofoam buat bungkus mie instan atau spaghetti segala macam. Kenapa pilih kemasan itu Ibu? Karena lebih praktis. Lebih praktis saya rumah kan. Tapi Ibu tahu nggak styrofoam itu kurang aman kalau dipakai untuk makanan panas? Ya. Jadi gini Bu, styrofoam terbuat dari bahan kimia, polistirena atau karena makanan panas, apalagi yang banyak kayak mie instan, ini styrofoam bisa melepaskan zat aspirena. Nah, zat ini bisa masuk ke makanan dan berisiko buat kesehatan kayak gangguan hormon atau dari jangka panjang, bisa memicu kanker. Selain buat kemasan kesehatan, limbah styrofoam juga bisa banget terurai, bisa butuh ratusan tahun buat hilang dari lingkungan. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eska Salima. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu pedagang yang menggunakan styrofoam. Di sini saya bersama Ibu siapa? Iin. Ibu Iin, guys. Saya mau bertanya. Ibu benar memakai bungkus styrofoam untuk makanan? Iya. Kenapa Ibu memilih kemasan itu, Bu? Ini praktis. Tapi Ibu tahu nggak sih bahayanya styrofoam itu apa? Tahu sih, dia nggak bagus buat kesehatan, tapi kita cari yang mudahnya aja gitu. Iya Bu, emang nggak bagus buat kesehatan. Apalagi kan styrofoam tuh terbuat dari bahan kimia kan Bu. Nah itu bisa beresiko juga buat kesehatan, kena kanker gitu. Terus juga styrofoam tuh bisa menyusahkan limbah yang susah terurai gitu Bu. Nah kita di sini punya solusinya Bu untuk mengganti kemasan yang lebih aman. Saya pakai kotak kertas food grade, mangkok ramah lingkungan dari bahan tebu. Memang sedikit lebih mahal, tapi pelanggan sekarang banyak yang sadar soal kemasan ramah lingkungan. Kita disebut, terima kasih ya. Kalau nama saya Kirani, saya akan mewawancarai ibu yang menggunakan styrofoam. Selamat sore Ibu. Saya lihat Ibu untuk makanan instan menggunakan styrofoam. Kenapa Ibu memilih styrofoam? Lebih mudah dicari. Memang benar Bu, tapi Ibu tahu nggak styrofoam itu kurang aman kalau dipakai buat makanan panas? Jadi gini Bu, styrofoam terbuat dari bahan kimia polistirena atau kalau kena makanan panas, apalagi yang berminyak kayak mie instan, styrofoam bisa melepaskan zat stirena. Zat ini tuh bisa masuk ke dalam makanan dan beresiko buat kesehatan kayak hormon atau dalam jangka panjangnya bisa memicu kanker. Selain buat kesehatan, limbah styrofoam juga susah banget buat terurai, butuh ratusan tahun untuk terurai. Kita ada solusinya nih Bu untuk mengganti kemasan yang zaman, misalkan kayak pakai styrofoam atau membungkus makanan di rumah dari bahan tebu. Memang sedikit lebih mahal, tapi pelanggan sekarang banyak sadar soal kemasan ramah lingkungan. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Ramadan Jadi dari 1242. Di sini saya ingin mewawancarai pedagang yang menggunakan kemasan styrofoam. Jadi masnya namanya siapa? Amir. Amir. Nah Mas Amir, saya boleh tanya-tanya nggak sih ke Masnya? Masnya udah berapa lama jualan ini? 5 tahun. Udah setahunan. Tahunan. Nah Masnya itu jualan ini menggunakan kemasan apa sih? Styrofoam. Itu kira-kira udah berapa lama? Dari awal buka. Sudah setahunan. Kenapa Masnya menggunakan styrofoam? Karena lebih gampang aja buat ditaruh makanan. Tapi Masnya tahu nggak sih Mas kalau styrofoam itu kurang aman kalau dipakai ke makanan? Nggak tahu. Oh kurang tahu ya. Jadi styrofoam ini kan terbuat dari bahan kimia ya Mas. Nama itu polistirena. Nah kalau kena makanan ini, apalagi makanan berminyak kayak gitu, pasti styrofoam ini bisa melepaskan zat stirena ini Mas. Nah zat ini bisa masuk ke makanan dan beresiko untuk kesehatan kayak gangguan hormon atau jangka panjangnya bisa memicu kanker. Nah selain itu buat kesehatan, limbah styrofoam juga susah banget terurai Mas. Pasti butuh waktu ratusan tahun buat hilangin dari lingkungan sekitar.
gitu. Nah, saya juga mau ngasih solusi sih ke masnya, kayak untuk mungkin kedepannya bisa mengganti kemasannya yang lebih aman, terus misalkan pakai kotak kertas food grade atau mangkuk ramah lingkungan dari bahan tebu. Ya emang sedikit mahal sih mas, tapi ya pelanggan banyak sekarang kan banyak yang sadar juga soal kemasan yang ramah lingkungan. Jadi mungkin gitu aja sih mas. Makasih ya mas. Ya, sama-sama, Kak.